Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nur Aini dengan nomor induk mahasiswa 1901006. Di sini saya akan membahas tentang konsep uang. Teori mengenai uang menurut George Clason. Yang pertama, keajaiban menabung. Yang kedua, keajaiban investasi. Yang ketiga, uang akan lari dari orang yang menginvestasikannya dalam usaha atau tujuan yang tidak diketahui dengan baik atau tidak dianjurkan oleh orang-orang yang ahli dalam pengelolaannya. Yang keempat, uang akan lari dari orang-orang yang memaksakannya untuk memberi penghasilan yang mustahil atau yang mengikuti bujukan mulut manis para penipu maupun pemimpin di siang bolong atau yang tidak berpengalaman dan muluk-muluk dalam berinvestasi. Contohnya, emas diganti dengan uang. Kemudian, apa sih definisi kaya? Kaya itu identik dengan kepemilikan dan penguasaan terhadap aset. Tahukah bahwa 59% orang Amerika pada usia 65 tahun miskin? Sementara itu, 97% orang Indonesia pada usia 65 tahun miskin. Kenapa demikian? Di Indonesia lebih banyak karena di masa produktif mereka tidak menabung untuk hari tua. Kemudian, membangun kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial tidak memiliki kaitan dan tidak ada hubungannya dengan kecerdasan intelektual. Terdapat banyak bukti bahwa seseorang yang memiliki IQ lebih tinggi tidak selalu memiliki kekayaan yang lebih banyak. Karena bisa jadi mereka hanya yang memiliki IQ tinggi mengalami sindrom autis, yakni tidak terlalu memiliki keinginan untuk memperlihatkan lingkungan di sekelilingnya. Ia hanya fokus pada dirinya sendiri, tidak memperdulikan kebutuhan masyarakat, tidak berkarya untuk membuat apa yang dibutuhkan masyarakat, tidak berbisnis, dan tidak dapat memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Menurut hukum Parkinson yang dikembangkan oleh penulis Inggris C.N. Parkinson berbunyi bahwa berapapun jumlah uang yang diperoleh seseorang, mereka cenderung memiliki banyak menghabiskan daripada menabungnya. Dengan kata lain, semakin besar penghasilan akan diikuti dengan semakin besar pengeluaran. Oleh karena itu, bagi Anda yang memiliki kecerdasan finansial harus terhindar dari hukum Parkinson ini. Strategi menjadi kaya. Yang pertama, bangkitkan kesadaran bahwa Anda bisa kaya. Yang kedua, mengontrol pikiran untuk menjadi kaya. Yang ketiga, menghindari berpikiran miskin. Yang keempat, ubah pola pikir menjadi sukses finansial, yaitu orang menjadi kaya sebab memutuskan menjadi kaya, orang menjadi kaya karena yakin mampu menjadi kaya, orang menjadi kaya karena bertindak untuk merealisasikan keyakinannya menjadi kenyataan. Sebaliknya, orang menjadi miskin sebab belum memutuskan untuk menjadi kaya. Mengapa yang kaya menjadi kaya? Karena uang mencintai orang yang berpikiran bahwa dirinya kaya dan meninggalkan yang berpikiran bahwa dirinya miskin. Kemudian berinvestasilah dan raih kekayaan. Dalam buku Manusia Terkaya di Babilonia, George Clason mengatakan, aturan utama untuk menjadi kaya yaitu himpunan dana 10% dari penghasilan Anda kemudian diinvestasikan. Yang kedua, berinvestasilah dengan hati-hati dan teliti. Yang ketiga, jangan mencoba ingin cepat kaya. Tidak ada cara atau metode cepat kaya, semua melalui proses. Yang keempat, berkonsentrasilah menjadi kaya secara perlahan-lahan tetapi pasti. Kemudian buatlah uang bekerja untuk Anda. Bila Anda bekerja untuk uang, maka Anda tidak mudah untuk menjadi kaya.
Bila uang yang bekerja untuk Anda, maka Anda akan lebih mudah menjadi kaya. Anda bukan budak uang, tetapi uanglah yang seharusnya menjadi budak Anda. Jadi, buatlah uang yang mengejar Anda, bukan Anda yang mengejar-ngejar uang. Caranya adalah dengan berinvestasi untuk memulai usaha bisnis. Kemudian, kelola uang dengan baik. Cermati dan catat sumber-sumber keuangan Anda. Ciptakan sumber-sumber keuangan yang baru. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Jangan boros. Cermati dan catat pengeluaran keuangan Anda. Selanjutnya, jadilah wirausahawan. Di Amerika, 99% orang kaya berasal dari 4 kategori. Kategori yang pertama, 74%-nya adalah wirausaha. Yang kategori kedua, 10%-nya adalah eksekutif senior. Kategori ketiga, 10%-nya adalah dokter, pengacara, artis, dan profesional lain. Yang keempat, 5%-nya adalah salesman dan konsultan penjualan. Kategori berikutnya, 1%-nya adalah warisan dan olahragawan. Jadi dari data tersebut kita akan menyimpulkan bahwa sebaiknya menjadi wirausahawan jika ingin mendulang banyak uang dan kesuksesan dalam berbisnis. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.